Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu bekerja di dalam Tuhan. Bekerja di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi adalah menjelaskan tentang hubungan antara hamba dengan Tuhan. Tetapi secara umum, kalau seseorang memiliki hamba, maka tujuan utama dari seorang Tuhan memiliki hamba adalah supaya hambanya itu bekerja sesuai dengan arahan tuannya. Itu yang masih terjadi di dalam zaman perjanjian baru. Dan kita sebagai orang yang hidup di zaman anugerah ini, kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, salah satu tugas dari seorang hamba adalah bekerja. Dan tentunya kita sebagai orang percaya memiliki tugas utama, yaitu untuk bekerja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sampai saat hari ini Tuhan masih bekerja. Dan apa yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk dia lakukan. Sebagai orang percaya tentu kita memiliki tugas utama, yaitu bekerja di dunia. Dan di dalam bekerja kita punya prinsip. Nah, prinsip itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Setidaknya ada dua prinsip utama di dalam bekerja yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita bekerja sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, prinsip yang utama yang harus kita lakukan ketika kita bekerja adalah kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuan utama kita bekerja adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 23 yang kita baca tadi, di sana mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi ada tiga hal penting di dalam ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat. Catat, garis bawahi bahwa apapun juga yang kamu perbuat. Tentu kita hari-hari kita bekerja, yang dalam tanda kutip saya katakan di sini bekerja sebagai mungkin karyawan, ibu rumah tangga, atau membuka usaha atau lain sebagainya. Apapun juga yang kamu perbuat. Lalu di bagian yang kedua, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi ketika kita bekerja dengan segenap hati. Artinya tidak setengah-setengah di dalam Tuhan tentunya ya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya dengan segenap hati. All out. Lalu dikatakan yang ketiga, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tiga hal ini, apapun juga yang kita perbuat. Yang kedua, perbuat dengan segenap hati. Yang ketiga adalah seperti untuk Tuhan. Nah, di dalam apapun juga yang kamu perbuat ini menandakan bahwa orang tersebut bekerja, bukan orang yang malas-malasan. Tidak mungkin ayat ini kita kenakan kepada orang yang tidak bekerja, karena dia tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi kita mendapatkan nasihat pada sore hari ini, apapun juga yang kamu perbuat. Artinya ayat ini dikenakan kepada mereka yang bekerja. Khususnya dalam konteks ini adalah seorang hamba. Jadi ketika kita melakukannya dengan segenap hati dan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas di sana dikatakan ya, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua hal yang kita pelajari dari prinsip bekerja adalah bekerja sebagai sebuah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi prinsip kedua adalah
menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita bekerja itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini tegas sekali ya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, jikalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Artinya ketika seseorang bekerja, dia sedang menghidupi dirinya sendiri. Minimal itu dulu, setidaknya dia menghidupi dirinya sendiri. Puji Tuhan kalau dia bisa memberkati orang lain. Sebagai kepala keluarga di rumah tangga kita masing-masing, ya khususnya ini bapak-bapak gitu ya, maka mereka bekerja untuk menghidupi bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi menghidupi keluarga besar mereka. Jadi tegas firman Tuhan katakan ya, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi sesungguhnya ketika kita bekerja, maka kitalah orang yang pertama menikmati hasil dari kerja kita. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat terjemahkan lurus ya, bukan Tuhan yang menikmati, kita sendiri yang menikmati. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, khususnya di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, kita akan menemukan bagaimana ketika Yusuf yang kemudian menjadi orang berpengaruh di tanah Mesir, di sana dikatakan demikian ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita melihat cerita Yusuf gitu ya, itu unik. Bagaimana dia dijual, terus kemudian masuk ke dalam penjara, lalu kemudian dia bebas, lalu kemudian dia berhasil menang dari godaan itu, dan kemudian dia menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir ya. Itu panjang ceritanya. Tetapi hal yang kita melihat di sini adalah bahwa di sana dikatakan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya nggak bayangkan kalau Yusuf malas gitu ya, malas, tidak bekerja ketika dia dalam penjara, malas tidak bekerja, tidak menyenangkan juru makanan dan juru minuman. Dia tinggal di istana raja tapi malas, tidak mau bekerja. Saya rasa tidak akan tergenapi ayat ini ya. Karena di sana dikatakan memelihara hidup bangsa yang besar. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan supaya kita melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, melalui kitalah orang lain diberkati. Oleh karena itu firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan malas, tapi kita semakin giat bekerja menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.